Baik, selamat sore adik-adik mahasiswa. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan untuk menjelaskan terkait dengan pengenalan ARGIS gitu ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan interface ARGIS, di mana di sana ada menu bar, kemudian toolbar gitu ya. Jadi kali ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan zona UTM. Apa sih Bu gunanya zona UTM itu? Gunanya adalah pada saat kita menggambarkan polyline, menggambarkan titik, menggambarkan poligon gitu ya. Jadi kita harus punya dasar, kita harus men-setting daerah itu di daerah UTM mana untuk mempresisikan atau menempatkan koordinat-koordinat itu sesuai dengan tempatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian akan membuat poligon, entah itu tata guna lahan, kemudian luas perairan misalnya yang berada di Bali, yang notabene ada di UTM 50S gitu, terus kalian settingnya di 49S. Jadi nanti apa yang kalian gambar di Provinsi Bali gitu ya, pada saat kalian simpan, gambar itu akan terlihat di Pulau Jawa. Jadi hati-hati bagi adik-adik nanti yang akan membuat tugas, yang akan membuat ujian akhir semester gitu ya. Jadi hati-hati sekali terkait dengan setting UTM ini. Jadi kenapa Ibu jelaskan? Karena memang ini sangat penting. Oke. Jika kita lihat definisinya seperti itu terkait dengan UTM. UTM itu kepanjangannya adalah Universal Transverse Mercator gitu ya. Yaitu sistem proyeksi peta yang membagi seluruh permukaan bumi berdasarkan garis bujur. Jadi sebenarnya kalian sudah familiar sekali dengan garis bujur, garis lintang gitu ya. Bahkan kita sudah mengenal hal ini dari SD, SMP, bahkan SMA masih juga membahas terkait dengan hal tersebut. Jadi selain perbedaan lintang juga mempengaruhi apakah wilayah tersebut berada di zona utara atau selatan. Yang paling digarisbawahi adalah batas antara zona itu adalah garis khatulistiwa atau garis 0. Jadi sebenarnya gampang ya kalau memang kalian punya peta. Biasanya kan kita akan melihatnya ya peta Indonesia saja gitu ya. Kemudian di sini ada garis khatulistiwa atau garis 0. Jadi bagian atas itu yang zona utara. Kemudian yang di bawah itu zona selatan. Kalau di Inggris kan ini yang north, ini yang south gitu ya. Jadi seperti itu, gampang sekali untuk membedakan. Nah, sekarang PR-nya adalah garis lintang gitu ya, juga berpengaruh terhadap pemetaan zona ini gitu ya. Garis lintang seperti ini itu akan berpengaruh pada penentuan zona-zona ini. Jadi kalau dilihat di sini penjelasannya untuk Indonesia itu berada pada posisi kurang lebih 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 6 derajat lintang utara, 6 derajat lintang selatan, kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dengan mengetahui informasi zona UTM Indonesia secara khususnya, diharapkan jika ingin merubah sistem koordinat ke UTM, kita mengetahui zona berapa wilayah yang akan kita ubah. Nah, jadi seperti ini. Untuk file materi sudah Ibu sampaikan di WA group seperti itu. Jadi kalau memang kalian sudah baca-baca, kemudian lihat-lihat, harusnya tidak asing dengan gambar yang seperti ini.
Jadi kalau dilihat di sini Indonesia berada pada zona UTM 46 sampai 54, baik di zona utara maupun di zona selatan. Kenapa N ini pakai bahasa Inggris north gitu ya. Kemudian S adalah south, east adalah timur gitu ya. Sebenarnya ini garis-garis bujur timur. Kemudian tadi Putri menyampaikan bahwa Bali itu masuk di 50S gitu ya. Jadi masuk di zona ini. Ini zona 50S, ada Bali, ada Lombok, ada NTB, sebagian dari NTT seperti itu. Kemudian sama juga halnya dengan 49S, jadi tidak semua pulau Jawa itu ada di 49S gitu ya. Seperti yang kalian lihat di sini Jawa Barat sebagian kecil di 49S dan sebagian besar ada di 48S. Yang benar-benar full itu adalah Banten, kemudian ada Lampung dan lain sebagainya di sini. Begitu pula dengan daerah-daerah lain. Jadi ada beberapa yang memang totalnya ada di situ gitu ya. Kemudian ada beberapa yang memang terpisah zona UTM-nya. Jadi seperti Jawa Timur misalnya, karena sebegitu luasnya, jadi sebagian kecil itu ada di 50S, Banyuwangi dan sekitarnya. Kemudian yang 49S itu sebagian besar Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta itu total ada di 49S. Jadi nanti adik-adik mahasiswa hati-hati dengan tugasnya gitu. Misalnya nanti Ibu minta kalian untuk membuat peta kabupaten yang ada di Jawa Timur misalnya. Jadi lihat dulu kabupaten yang ada di Jawa Timur itu masuk di 50S atau 49S gitu. Karena nanti ini terkait dengan penggambaran titik, polyline, poligon dan lain sebagainya. Kemudian setelah penjelasan UTM sebenarnya sama dengan PPT yang sebelumnya sudah ada terkait dengan praktik mengenai software di ArcGIS gitu ya. Jadi kalau yang pertama kalian diminta untuk membuat akun, kemudian kalian diperlihatkan bahwa di sana ada menu bar, ada toolbar, kemudian fungsi-fungsinya, bagaimana memasukkan file dengan drag and drop, kemudian dengan pakai Arch Toolbox gitu ya. Jadi di sini sama sudah ada screenshotnya terkait dengan yang pertama ini pembuatan shapefile. Jadi pembuatan shapefile itu sebenarnya ada beberapa jenis gitu seperti yang sudah disebutkan Ibu tadi, ada titik, kemudian line, polyline, kemudian polygon. Nah, di sini akan muncul nanti terkait dengan feature type-nya. Jadi di sini kalau kalian klik itu ya ada point, kemudian polyline, ada polygon. Nah, kemudian yang paling penting kalian harus edit ini karena ini terkait dengan koordinat sistemnya. Jadi bersambung antara apa yang dijelaskan pada UTM dengan apa yang harus disetting pada ArcGIS gitu ya. Ini sangat penting. Jadi jangan lupa kalian untuk men-setting koordinat sistem. Nah, ini dia. Kalau sudah men-settingnya itu adalah UTM zona 48S, berarti ini daerah Jawa. Sebagian Jawa Timur dan sebagian besar Jawa Timur, kemudian full Jawa Tengah dan full di DIY dan sebagian kecil Jawa Barat gitu ya kalau nggak salah. Kemudian Bu, kenapa harus WGS 1984? Ini sudah ketentuan karena kita lihatnya di sini adalah favorit. Kalau kalian masih menggunakan ArcGIS baru-baru ini, baru install gitu ya, kalian cek di Project Coordinate System, cari WGS 84, kemudian UTM-nya sesuai zona tugasnya. Misalnya sekarang kita praktik bersama-sama di daerah
mana namanya, Bali misalnya, ya udah berarti UTM-nya zona 50S. Caranya ini diklik nanti akan keluar project koordinat sistemnya yang WGS 1984. Nanti Ibu akan pisahkan penjelasannya di lanjutan video ini. Kemudian ini juga yang membedakan terkait dengan software-software lain gitu ya. Ada yang kalau kita ngedit itu ya udah tinggal edit aja seperti AutoCAD gitu ya. Kita mau buat rectangle ya udah REC kemudian enter, tinggal klik di sana. Kemudian kita buat line, L enter dan lain sebagainya. Sama juga di Photoshop misalnya yang suka desain, itu juga tinggal gambar aja, kita mau desain rumah, tembok gitu ya, atau pintu dan lain sebagainya, ya udah kita tinggal klik dan gambar di sana. Beda dengan ArcGIS. Jadi kalau ArcGIS itu kita harus aktifkan editingnya gitu ya. Apa yang mau kita buat, apa yang mau kita edit, apa yang mau kita analisis gitu ya. Start editing harus aktif. Oke. Kemudian ini jangan lupa nanti akan Ibu praktekkan pada saat Ibu mengoperasikan ArcGIS. Kemudian lakukan proses digitasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau memang titik yang mau digambar ya udah berarti pakai poin. Kalau memang line atau garis ya udah line saja. Kemudian kalau ada garis yang berhubungan ya udah pakai polyline. Kemudian kalau mau bidang 2 dimensi berarti kalian pilihnya adalah polygon gitu ya. 3P. Jadi itu diingat. Nah, ini terkait dengan base map layer. Pada pertemuan awal-awal, pada saat Ibu menjelaskan terkait ArcGIS, Ibu sudah menjelaskan bahwa ArcGIS ini bedanya dengan software lain itu adalah di peta dasarnya gitu, base-nya gitu ya. Base dari ArcGIS itu merupakan gambaran permukaan bumi secara nyata gitu ya. Untuk data terkait dengan base map layer, kemudian vektor, kemudian raster itu sudah Ibu sampaikan di drive yang Ibu kirimkan semalam di WA group. Jadi jangan lupa di download, kemudian dicoba-coba itu isinya apa gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang sudah Ibu siapkan, Ibu buatkan gitu tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena tugas kemudian ujian akhir semester akan terkait dengan hal ini. Oke. Intinya adalah pada saat kita mengoperasikan base map layer, kita harus punya koneksi internet yang bagus, entah di laptop saudara atau memang di komputer saudara gitu ya. Karena basicnya ini sama seperti Google Earth, itu harus terkoneksi internet. Kalau tidak ada ya udah ini blank putih seperti itu ya. Kemudian pembuatan geodatabase kita akan lewati, tidak praktekkan gitu ya. Tapi kalau mau coba-coba silahkan gitu ya. Karena ini terkait dengan jangka waktu juga gitu, karena kalian juga baru-baru belajar terkait GIS. Tapi untuk langkah-langkahnya Ibu sudah sampaikan di sini ya. Jadi kalau memang penasaran mau mencoba silahkan. Oke. Karena sebenarnya basicnya hampir sama dengan yang ada di sini, base map layer gitu ya. Kemudian di sini ada merge atau gabung save file. Ini sebenarnya gampang sekali gitu ya. Jadi misalnya kita punya data beberapa kecamatan. Ini kalian bisa praktekkan pada file yang sudah Ibu sampaikan 2 minggu lalu pada saat pengenalan ArcGIS yang ada di video materi atau YouTube. Jadi seharusnya di sana sama datanya gitu ya terkait dengan DKI Jakarta. Tapi kalau memang kalian mau coba-coba untuk daerah lain ya udah manfaatkan akun yang sudah kalian buat, download di sana. Silahkan coba merge
dengan daerah lain gitu ya. Jadi akan ketahuan nanti kalau daerah lain, Bu kok nggak bisa gitu ya. Saya malah akan senang kalau ada mahasiswa bertanya gitu tentang kebingungannya. Karena kalau sudah mahasiswa bingung, itu berarti ada proses yang dilakukan, ada pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi kalau merename sebenarnya gampang, tinggal klik kanan gitu ya, atau klik 2 kali tapi dengan jeda. Sama seperti kita merename folder, sama seperti kita merename file gitu ya. Itu tidak sulit. Kemudian ini merge, tinggal kita search saja gitu ya. Kita tidak perlu menghafalkan rumus seperti yang kita praktekkan di AutoCAD gitu ya. Kalau masih awal-awal belajar kan kita menghafal tuh, oh line itu pakai L, kemudian extend itu pakai EX, kemudian trim itu pakai TR dan lain sebagainya. Kalau di sini kalau kalian kebingungan mau cari toolbarnya di mana, mau cari menu barnya di mana, kalian cukup mengaktifkan menu search-nya. Jadi cari kata kuncinya misalnya merge, ya udah langsung klik, kemudian input data yang akan disatukan seperti itu, seperti ini. Oke, kita berpindah ke halaman JIS gitu ya, agar apa yang Ibu sampaikan ini bisa lebih dimengerti. Oke, kita berpindah ke halaman ArchMap gitu ya. Jadi kalau mau diulang kembali terkait apa yang kita sudah pelajari gitu pada awal-awal pengenalan ArcGIS, tentu saja ada interface gitu ya. Apa yang kita pandang itu yang kita pelajari dulu gitu ya. Di sini ada menu bar, kalian sudah tahu, ada menu toolbar. Yang paling penting adalah bagaimana kalian mengaktifkan menu atau toolbar editor, karena ini yang akan sering kalian praktekkan atau kalian gunakan gitu ya. Kemudian lagi-lagi Ibu menjelaskan terkait dengan table of content, sama seperti kalian membuat Microsoft Word gitu ya. Kalau mau membuat daftar isi gitu, pasti yang kalian aktifkan adalah table of content seperti itu. Oke, jadi kalau kita mau membuka file gitu ya, ada yang dinamakan drag and drop yang tinggal klik kemudian kita seret ke ArchMap gitu ya. Ada yang dinamakan juga katalog gitu ya. Seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan 2 minggu lalu gitu, jadi kalian harus connect to folder kalau memang belum ada di sini. Jadi ada di mana data yang kalian simpan. Perlu Ibu ingatkan lagi, jadi kalau kalian mau praktek JIS gitu ya, usahakan kalian punya folder khusus. Jadi jangan sampai apa yang kalian gambar itu, apa yang kalian analisis, kalian simpan di dokumen misalnya, kalian simpan di desktop misalnya, atau disimpan di download misalnya. Nanti akan berantakan gitu ya, karena satu file ini misalnya kalian membuat SHP itu juga ada anak-anak dokumennya gitu, tidak hanya satu yang kelihatan di sana. Jadi hati-hati, jadi harus rapi dari sekarang. Misalnya kalian mau latihan hari pertama, ya udah berarti di day one misalnya atau hari pertama gitu, buat foldernya satu-satu, jangan acak, nanti tidak akan terbaca. Nanti kalau kalian pindah folder lagi, di cut ke C, di cut ke D dan lain sebagainya. Jadi pastikan apa yang kalian gambar, kalau menurut hemat saya mending di D kerjanya, jadi jangan di C gitu ya, biar nggak kopas-kopas atau cut file dari folder satu ke folder lain, nanti tidak akan terbaca apa yang kalian buat gitu, karena kan pindah folder. Yang pertama bacanya di folder C, terus kalian ubah ke D, ya udah jadinya tidak sinkron di table of content-nya gitu ya. Oke, jadi sebenarnya apa yang Ibu tampilkan di kanan ini sudah kalian pegang juga, sudah Ibu sebarkan juga.
Kalian cukup membuka, kemudian di unzip, baru kalian taruh di sini, biar tahu Basemaps Player itu seperti apa. Jangan lupa koneksi internetnya juga ya. Jadi koneksi internet itu harus aktif, ya. Oke, di sini, sebagai informasi gitu, sebenarnya untuk Basemaps Player itu sudah ada di ArcGIS-nya gitu ya. Ada di sini, ada tanda plus itu add Basemaps ya. Tapi tidak Ibu sarankan pakai yang di ArcGIS. Karena apa? Karena filenya sangat berat dan kita hanya bisa mengaktifkan salah satu saja gitu ya. Kalau tidak percaya, silahkan dicoba gitu ya. Nanti akan buffering lama sekali. Jadi menurut hemat Ibu, karena ini sudah di setting seperti itu, waktu itu Ibu dengan rekan Ibu yang men-setting, jadi sudah ada beberapa Basemaps sesuai dengan kebutuhan kalian, gitu ya. Oke, sebentar. Di sini ada Denpasar gitu ya. Kita coba yang Denpasar deh. Nah, kalau kalian mengaktifkan Google Street, ini hampir sama atau mirip sekali dengan Google Maps gitu ya. Dengan Maps yang ada di HP kalian masing-masing gitu, hampir sama. Kemudian di sini ada yang dinamakan Google Satelit. Kalau kalian mau menghitung atau menggambarkan luas lahan, luas daerah pertanian, luas perairan, luas waduk muara misalnya ya. Kemudian terkait dengan luas Nusa Penida misalnya yang ada di Pulau Bali gitu ya, yang ada di sini, silahkan kalian bisa pakai Google Satelit. Jadi kalian tinggal membuat poligon dan lain sebagainya. Kemudian ada yang dinamakan Google Hybrid Map. Jadi hampir sama dengan Google Satelit, tapi dia punya identitas. Kalau kita mirip-miripkan, ini sama dengan Google Earth gitu ya. Kalau kalian buka Google Earth kan ada seperti ini. Di situ ada pura, kemudian di situ ada daerah wisata dan lain sebagainya. Beda dengan Google Satelit. Google Satelit tidak ada informasi seperti demikian, gitu ya. Kemudian di sini ada Google Terrain. Google Terrain ini biasanya berkaitan dengan kontur. Di sini sudah ada nih, ada kontur. Kalau kalian lihat ada 200 meter, kemudian ini 100 meter gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih terkait dengan beda ketinggian yang ada di wilayah itu. Oke, selanjutnya adalah Google Street View NF. Sebenarnya ini hampir sama dengan Google Street gitu ya. Jadi saya lewati, di sini ada yang namanya Google Road. Jadi kalau Google Road ini dia menampilkan hanya jalan saja tanpa ada nama jalannya apa gitu ya. Kalau nanti di Google Street View itu ada nama jalannya juga. Jadi tergantung apa yang kalian butuhkan. Kalau yang Google Street View ini agak lebih berat loadingnya. Nanti dicoba gitu ya. Jangan sampai Ibu menjelaskan di sini tapi kalian tidak mencoba di sana. Oke. Balik kita pakai yang Google Satelit, kita akan coba membuat shape file baru gitu ya. Kita akan coba membuat shape file baru sebentar. Ini sepertinya waduk muara ya. Oke. Nah, misal nih kita akan membuat shape file baru. Mau tahu nih Bu, luasnya sebenarnya seberapa sih gitu ya. Caranya adalah cukup klik kanan di folder yang sudah kalian rapikan, di folder yang sudah kalian tentukan gitu ya. Klik save file. Kemudian misal waduk muara.
pilih yang poligon. Jadi seperti yang Ibu sampaikan di awal bahwa ada poin, polyline, poligon. Ini jangan dihiraukan gitu ya. Yang paling penting, yang paling poin, dan yang paling banyak digunakan itu yang 3. Poin untuk titik, polyline untuk garis, poligon untuk bidang 2 dimensi. Jangan lupa terkait koordinat sistem. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, kalau sudah sering menggunakan dan di situ-situ aja analisisnya, misalnya di Bali itu langsung zona 50S dan dijadikan favorit. Kalau kalian masih baru, pengguna baru nih, jadi klik di sini Project Coordinate System and then cari UTM, kemudian WGS 1984. Jangan cari di Northern, kalau Northern itu yang utara, tapi kalau yang Southern itu ada di selatan. Jadi kalau memang daerah kalian ada di selatan gitu ya udah, berarti kalian cukup cari di Southern. Di sini dipilih karena kita mau pakai Bali gitu ya. Klik di sini kemudian oke. Kalau memang nanti mau difavoritkan, tinggal pencet yang ada tanda bintangnya. Kalau sudah dipencet tanda bintang, otomatis kalian pada saat membuka ArchMap, kapanpun, dimanapun gitu ya, itu akan terlihat di atas, tersimpan ya. Kita okekan, kemudian sudah waduk muara, sudah ada poligon, kita okekan. Nah, sudah ada di waduk muara. Di file ada, kemudian di table of content-nya juga ada. Bu, caranya gimana nih untuk kita membuat di sini ya? Tidak ada menu draw. Kemudian tidak ada toolbar draw juga. Kita yang pertama caranya adalah klik kanan, edit features, start editing. Gitu ya. Bisa juga dari sini start editing bisa, gitu ya. Jadi Ibu pakai yang cara di sini sampai terblok biru, klik kanan, edit features, start editing. Oke, kemudian diklik waduk muaranya, continue. Jangan lupa, ini masih belum bisa ya, ini belum bisa menggambar gitu ya. Ini di close dulu biar tidak bingung. Aktifkan create features-nya. Klik waduk muara, kemudian klik poligon. Silahkan saudara menggambar gitu ya, boleh di zoom biar lebih jelas gitu ya, biar lebih presisi. Jadi silahkan diklik misalnya seperti ini bagian dari waduk muara, karena ini lurus bisa langsung seperti ini berbentuk pulau. Boleh seperti ini berbentuk seperti ini. Diperhatikan ya dan dipraktekkan. Jadi kalau kalian tidak mempraktekkan ini, ya udah sampai di sini aja pemahamannya gitu ya, ngerjain tugas nggak bisa, kemudian ngerjain UAS apalagi gitu ya. Ini cukup klik di sini. Kemudian di sini karena belokan ada beberapa titik. Nah, kalau garis lurus gini ya udah mentokin aja di sini. Mentok sini, ini di sini, di sini, di sini. Kemudian ini agak samar. Nih. Oke. Kemudian karena lurus saja ya udah giniin aja, kemudian ini juga lurus gitu ya. Ini kayaknya agak miring karena ada jalan. Ini jembatannya Ibu hitung ya, harusnya sih enggak gitu. Cek. Oke, kalau sudah gitu ya. Kalau dirasa sudah, klik kanan ada finish sketch. Ada finish part. Kalau finish part
datanya satu, waduk muara, tapi kalian mau buat lagi gitu ya. Jadi part 1, part 2 dan lain-lain. Tapi kalau finish sketch ya udah, berarti satu bidang ini adalah satu gambaran kita. Oke, sudah muncul di situ. Jangan lupa pada saat kalian sudah menggambar entah titik, entah polyline gitu ya, ataupun polygon, jangan lupa di save edit. Kalau tidak di save, ya udah, apa yang kalian buat itu udah kehapus aja dan tidak tersimpan. Stop editing. Sudah dapat. Bedanya kalau kita punya file ArcGIS gitu ya, dengan file-file yang lain itu, jadi sebenarnya mereka ini punya yang namanya data. Bisa kalian lihat di open atribut tabel gitu ya. Karena ini baru saja dibuat, baru saja digambar, jadi identitasnya cuma shape kemudian ID gitu ya. Belum ada nama, belum ada luas, belum ada keliling. Loh, bisa hitung luas, Bu? Bisa hitung keliling, Bu? Ya, bisa. Jadi kita cuma perlu di sini add file, sama kalian kalau di Excel gitu ya, kalian buat kolom baru gitu. Misalnya nih, apa maunya? Deskripsi, biar tahu itu waduk muara atau tidak ya. Wait, jangan terlalu gini juga ya. Deskripsi jangan terlalu panjang. Deskripsi atau keterangan deh, atau name object gitu ya. Nama aja. Teks, ini maksudnya panjangnya ini boleh digeser nanti. Kemudian ada yang namanya luas, kita maunya apa? Oh ya, di sini nggak boleh pakai spasi ya, jadi pakai underscore. Boleh saja pakai spasi, tapi nanti dibacanya adalah underscore. Luas kita pakai kilometer pangkat 2 biar nggak kebanyakan angka. Di sini ada apa penjelasan, ada short, ada long, ada float, double, text, date. Sebenarnya ini terkait dengan angka, terkait dengan tanggal, kemudian teks. Jadi kalau mau aman terkait dengan angkanya banyak atau dikit, itu pakai yang double ya. Kemudian teks ya pakai teks seperti yang tadi. Kemudian date ya karena terkait tanggal ya udah pakai date. Kita pakai double, kemudian oke kan saja, ditambah tabel. Luas, keliling terlalu panjang, KL aja ya, atau boleh deh keliling biar kalian tahu nanti. Ini pakai kilometer juga, ini pakai double. Oke. Nah kan kalau terlalu panjang M-nya jadi keputus nanti, jadi kita singkat aja, KL aja ya, keliling kemudian kilometer. Oke. Yaps. Di sini ada nama, ada luas, ada keliling gitu. Kalau nama, kalau kalian belum aktifin nih menu editingnya, ya udah apa yang mau kalian ketik ya nggak bisa gitu ya. Start editing, waduk muara, kemudian continuous, baru kalian klik 2 kali. Kalian bilang waduk muara. Oke. Kemudian di sini ada luas, ada keliling gitu ya. Kita jangan lupa save dulu deh. Save dulu. Stop editing. Nah, kita mau cari luas. Ini blok, kemudian klik kanan, calculate geometry, yes. Kalau luas ya area, kalau nanti kita cari keliling ya perimeter. Kalau kita cari koordinat X-nya ya ini dipakai, koordinat Y-nya ini dipakai. Ini off centroid ya, jadi titik beratnya saja nanti yang dideskripsikan. Oke, kita coba area. Oke, kemudian yes. Down. Oke. Ibu lupa tadi dalam meter toh. Calculate geometry, yes.
Kalau mau meter persegi silahkan, tapi di sini kan sudah ada keterangan kilometer, jadi pakai kilometer. Yes, oke, jadi 0,34. Kelilingnya berapa ya? Jadi calculate geometry, yes. Kalau keliling ya udah perimeter, kemudian kita pakai kilometer juga sesuai dengan deskripsi kolom. Yes, yes. Oke, kelilingnya 3,32 km. Jadi kalian kalau mau mengitari si Waduk Muara gitu, ya udah berarti kalian udah lari atau jalan sejauh sekian kilometer gitu. Itu terkait dengan poligon ya. Kalau poligon ya udah yang kita dapat kebanyakan yang diminta itu adalah keliling sama luas. Bagaimana kalau titik gitu ya? Kalau polyline seharusnya gini aja kan, keliling aja, tidak ada luas gitu. Kita sudah praktikkan di sini. Kita coba wait. Kita coba buat baru biar kalian tahu terkait dengan titik gitu ya. Polyline titik poin apa ya, titik apa ya, sebentar saya cek dulu di sini. Oke. Titik dermaga gitu aja ya. Titik dermaga poin, jangan lupa di sini koordinatnya karena kita udah favoritkan, ya udah langsung oke, titik dermaga. Misalnya di sini ya, kita buat sembarang aja di sini karena di sini kayaknya ini ada perahu-perahu. Klik kanan, kemudian edit features, start editing, titik dermaga, continue, and then ini close. Edit features-nya diaktifkan, ini poin. Jadi misalnya bolehlah kita taruh berapa ya? 5 misalnya, 1 2 3 4 5 gitu ya. Jangan lupa di save edit and then stop editing. Bu, ini nggak bisa diubah warnanya? Bisa, tinggal klik 2 kali diubah jadi apa, misalnya yang terang kuning boleh, misalnya digedein lagi jadi 10, it's okay. Nah misalnya ini kan sama-sama tidak memiliki identitas kalau kita lihat karena baru kita buat gitu ya. Jadi masih ada shape-nya poin, ID-nya masih 0000 dan lain sebagainya. Kita samakan perlakuannya. Ada nama, berarti dia pakai teks. Kemudian ada koordinat gitu ya. Koordinat X karena kan kita punya titik bukan punya poligon gitu ya. Koordinat X and then Y. Nah, jangan lupa pakai yang double biar terdeskripsikan. Oke. Nama jangan lupa di start editing, boleh yang sini boleh, yang mana aja sih boleh ya. Titik dermaga di sini klik apa mau namanya, dermaga 1 misalnya, dermaga 1. Yang ini dermaga 2. Sorry. Ini dermaga 3. Dermaga 4. Ini dermaga 5. Ya. Jadi jangan lupa save editing dan stop editing. Nah, kita geser. Kita cari koordinatnya. Sama caranya. Blok kolomnya, klik kanan, calculate geometry, and then X coordinate of point.
Nah, ini yang dinamakan koordinat UTM gitu ya. Kita pakai yang meter saja. Oke, yes. Nah, koordinat Y sama juga, klik kanan, calculate geometry, and then this is Y coordinate. Kemudian oke kan, yes. Nah, sudah selesai. Jadi misalnya nanti membuat laporan atau apa, koordinat yang dermaga 1 koordinat berapa, koordinat X-nya segini, koordinat Y-nya gimana. Cara konversinya juga ada sebenarnya ya, nanti akan Ibu sampaikan juga. Oke, ini sudah. Sekarang, nah, ini kan belum ada judul-judulnya nih. Yang ini belum ada judulnya, ini belum ada, padahal ada di table of content-nya. Ada di open attribute tabelnya. Caranya adalah klik kanan, klik label features. Label features itu adalah label yang akan kita tampilkan. Kalau diaktifkan, otomatis dia akan menampilkan apa yang menjadi pilihan kita di sini. Kok 0000 Bu gitu ya. Jadi kita atur di propertiesnya. Apa yang mau kita tampilkan, misalnya koordinat X-nya boleh, atau menampilkan namanya boleh, karena kalau hitam nggak kelihatan, bolehlah kita pakai ini, kemudian 10 lah, apply, kemudian oke. Nah, dermaga 1, dermaga 2, 3, 4, 5. Bu, saya nggak mau nampilin nama dermaganya, saya mau nampilin koordinat X-nya, misal gitu ya. Ya, kita cukup pilih di sini aja koordinat X-nya. Bu, kalau mau nampilin koordinat X dan Y gimana? Ya udah, buat tabel di buat kolom di sebelahnya koordinat X, Y dengan cara manual. Apply, oke. Nah, ini koordinat X-nya. Sama dengan yang ini nih. Misal kita waduk muara, kita label features, ya masih 0. Kita propertiesin apa yang mau kita tampilin di situ. Misalnya kita harus tampilkan nih bahwa itu adalah waduk muara, misal gitu ya. Jadi tinggal klik aja namanya, kemudian boleh deh pakai hitam, tapi yang 10 pakai bold, apply, oke, waduk muara ya. Kemudian ini bisa dirubah juga, silahkan gitu ya, tapi jangan aneh-aneh juga, nanti kalian disuruh bebas menentukan warna, tiba-tiba warna rigid dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau untuk belajar silahkan, tapi untuk kebutuhan tugas, misalnya kebutuhan pekerjaan, janganlah ya. Oke, sampai di situ. Jadi ini sebenarnya ngerekap dari beberapa pertemuan ya untuk praktik ini. Nanti tugasnya akan terkait dengan pembuatan poligon, pembuatan poin misalnya, pembuatan polyline sesuai dengan UTM masing-masing. Dan tugasnya terkait dengan UTM bukan gambar yang Ibu sediakan, tapi gambar yang kalian download dari Tanah Air Indonesia. Itu ya. Jadi jangan kaget nanti kalau memang ada tugas yang seperti Ibu sampaikan. Baik, jadi mungkin cukup itu yang Ibu sampaikan. Semoga lebih efektif saja untuk video materi, karena kan bisa kalian ulang dan tidak ada alasan siapa yang izin hari itu, siapa yang sakit hari itu gitu ya. Jadi harusnya semuanya bisa belajar kalau dipraktekkan, kalau tidak, nah itu masalahnya gitu ya. Jadi cukup sekian dari Ibu, terima kasih atas atensinya, ingat dipraktekkan dan dipelajari. Terima kasih, selamat sore.